Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sarang jin dalam tubuh manusia? Sarang jin dan setan itu biasanya di tempat-tempat lembab, seperti kamar mandi dan tempat lembab lainnya. Tapi tahukah Anda bahwa jin sebenarnya justru sangat banyak bersarang di tubuh kita? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari rahangnya." Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Menariknya, setan sebanyak itu bisa keluar dari tubuh hanya dengan sedikit sedekah. Artinya sedekah lebih banyak, tentunya akan lebih banyak lagi setan yang keluar dari tubuh. Jumlah setan dan jin yang menggoda manusia memang sangatlah banyak. Tugas utama mereka itu mengganggu dan menyesatkan manusia. Maka dimanapun manusia berada, di tempat itu pula setan dan jin pasti ada. Karena memang iblis, nenek moyang setan, itu telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghukumnya sebagai makhluk yang sesat, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Sumpah iblis ini bukan isapan jempol. Iblis dan anak cucunya telah membuktikan bahwa setiap perbuatan buruk dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari bisikan dan godaan mereka. Itu sebabnya Allah kemudian memerintahkan dalam Al-Quran Surah An-Nas agar manusia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Katakanlah, "Aku berlindung kepada Rabb, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, Ilah, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia." Jin dan syaitan diciptakan Allah untuk menguji manusia, sehingga Allah memberikan kemampuan jin yang tidak dimiliki manusia, seperti tidak bisa dilihat, namun mereka bisa melihat kita. Selain itu, mereka juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dari sinilah menjadi salah satu cara mereka menggoda manusia. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari tempat yang tidak kita jaga. 1. Lubang mulut. Apa Anda sering menguap saat sedang beribadah? Atau sedang bekerja, belajar, dan aktivitas penting lainnya? Sadar atau tidak, sebenarnya hal tersebut sedang dilakukan oleh jin dan setan yang meniupkan hawa-hawa supaya kita menguap. Kemudian jika sudah menguap, syaitan akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Maka dari itulah Rasulullah mengajarkan kita menutup mulut dengan tangan saat menguap. Lebih baik lagi jika bisa ditahan. Selain itu, mulut juga termasuk tempat favorit setan. Biasanya makhluk ini masuk ke dalam lubang mulut pada saat seseorang sedang menguap tanpa menutup mulutnya. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Mulutnya tidak ditutup." Hadits riwayat Muslim.
Dengan demikian tidak ada satupun manusia biasa yang anggota badannya tidak disentuh oleh setan dan jin. Bahkan tak jarang setan dan jin itu juga menjadikannya sebagai sarang dan tempat persembunyian. 2. Di bawah kuku-kuku yang panjang. Mengapa Rasulullah meminta kita memotong kuku sebagai salah satu amalan sunnah hari Jumat? Ternyata di bawah kuku panjang menjadi tempat kesukaan jin dan syaitan. Mulai sekarang biasakan diri selalu memotong kuku tiap Jumat ya. Sarang jin di dalam tubuh manusia salah satunya adalah kuku yang panjang. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, potonglah, perpendek kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadits riwayat Ahmad. Lalu mengapa jin suka dengan kuku yang panjang? Karena setan dan jin suka bersembunyi di tempat-tempat yang kotor dan banyak kumannya. Setan dan jin berlindung di bawah kuku-kuku yang panjang dengan membuat tubuhnya mengecil dan bersembunyi di bawahnya. Itu sebabnya para ulama sepakat bahwa memotong kuku hukumnya sunnah dan makruh jika membiarkannya tidak dipotong hingga sampai 40 hari. 3. Lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang tahu, syaitan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itu, Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur. Anggota badan lain yang juga kerap dijadikan sarang dan tempat persembunyian setan dan jin adalah lubang hidung. Umumnya, setan dan jin masuk ke dalam lubang hidung manusia pada saat mereka sedang tidur. Tempat ini dianggap nyaman oleh setan dan jin karena dalam lubang hidung terdapat banyak kotoran yang berasal dari cairan hidung yang telah mengering maupun kotoran debu yang menempel di dalam rongga hidung. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar membersihkan lubang hidung pada saat berwudu dengan cara istinsar, yaitu menghirup sedikit air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Hal ini juga dianjurkan untuk dilakukan setelah bangun tidur, agar setan yang menginap di batang hidung segera keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya atau istinsyar sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di lubang hidungnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Lubang telinga. Pernahkah Anda berpikir, mengapa seseorang susah sekali bangun sholat malam? Bahkan seorang yang sudah mengatur alarm pun terkadang masih susah bangun. Hal ini karena ada jin dan setan yang tinggal di lubang telinga Anda. Selain lubang hidung, lubang telinga juga menjadi tempat favorit jin, karena telinga merupakan tempat kotor. Tak hanya menginap di telinga, bahkan tempat ini sering menjadi sasaran tempat kencingnya setan. Itu sebabnya, orang yang tidur malam susah bangun untuk melaksanakan sholat malam dan sholat subuh, karena ulah setan atau jin yang kencing di telinga. Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi dan susah bangun untuk mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda, itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Aliran darah manusia. Sungguh sangat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam syaitan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk menghilangkannya. Syaitan yang berada pada aliran darah manusia biasanya masuk dari makanan yang haram. 6. Lubang pusar. Salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia
dan jarang dijaga kebersihannya adalah lubang pusar. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang yang sakit di bagian perutnya ternyata karena ada jin yang tinggal di lubang pusarnya. Lubang pusar manusia merupakan tempat yang kotor, sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. 7. Lubang kemaluan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi syaitan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Sebab syaitan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itulah, dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim, baik pada pria maupun wanita. Selain itu, kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Sebab, selain menjadikan tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh manusia. Demikian informasi tempat paling favorit di tubuh manusia, yang paling disukai jin dan setan. Semoga setelah ini kita jadi paham dan memperbaiki diri, senantiasa menjaga diri dan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan klik loncengnya ya.